Halo Sobat Komsos yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria dalam program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik obrolan seputar iman Katolik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan, khususnya pada Minggu Biasa yang ke-24. Kali ini saya akan ditemani oleh narasumber kita, Pastor Julius Simatupang Kapusin. Halo Pastor. Halo Maria, sampai jumpa. Ya, long time no see ya Pastor ya. Akhirnya kita berjumpa di Orsik kali ini. Benar. Ya, Pastor, pada kesempatan kali ini kita akan mulai berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan, khususnya pada Minggu Biasa yang ke-24. Benar. Iya. Kalau Pastor hadir di sini berarti sudah bersedia lah itu Pastornya. Ya. Tentu. Ya. Baik Pastor, sebelum kita mulai perbincangan kita, ada baiknya kegiatan kita ini dibuka dengan doa, langsung nanti membacakan Sabda Tuhan. Silakan Pastor. Baik Sobat Komsos yang terkasih, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hadir di hadapan para pemirsa Komsos dalam acara obrolan singkat seputar iman Katolik. Ya Tuhan, hadirlah bersama kami untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat membaca, mempelajari pesan-Mu dalam Injil yang akan kami baca pada kesempatan ini. Semoga dengan itu kami semakin mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu, dan supaya kami dapat menghidupinya dalam hidup kami. Kami puji Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih, perikop Injil yang akan kita baca pada kesempatan ini, yang akan kita baca di hari Minggu Biasa ke-24 di tahun B, diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil,
Ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Pastor, terima kasih banyak untuk bacaan sabda Tuhan pada minggu biasa yang ke-24. Namun dalam hal ini kira-kira Pastor bisa menjelaskan secara lebih singkat mengenai bacaan Injil pada minggu biasa ke-24. Silakan Pastor. Baik, terima kasih. Saudara-saudari, mari kita belajar mendalami sedikit dari perikop yang kita baca pada kesempatan ini. Perikop ini pertama-tama saya hendak katakan berisi satu pesan yang begitu dalam, mendasar, karena kita mendengar Yesus dalam mengajar para murid hendak mengetahui siapakah dirinya bagi para murid itu. Maka kita lihat tadi bertolak dari pertanyaan Yesus tentang apa kata orang dan apa kata para murid tentang dirinya. Begitu. Maka kita lihat tadi ada beragam pendapat tentang Yesus itu. Tentulah kita tahu bahwa Yesus sudah sangat dikenal di tengah publik. Maka tadi dikatakan menurut pendapat orang banyak, Yesus itu ibarat Yohanes Pembaptis. Karena memang Yesus mengajak orang banyak untuk bertobat, untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Nah, maka orang mengira dia adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan dia Elia. Kita tahu Elia itu nabi yang sangat besar, yang melakukan hal-hal yang sangat besar, penyuara Allah. Dan Yesus dalam karyanya tentu hal-hal yang sangat besar dilakukannya. Maka orang berpikir dialah Elia. Nah, ada orang juga mengatakan dia adalah salah seorang dari para nabi yang senantiasa menyuarakan suara Allah, mengajar dan memiliki hidup rohani yang jauh lebih tinggi dari kebanyakan orang. Maka pendapat-pendapat itu tentu akan tersebar di banyak di kalangan umum, ya, begitu. Nah, itu pendapat orang banyak. Tetapi kemudian Yesus langsung bertanya tentang pendapat para murid itu. Menurut kalian, menurut kamu, siapa aku? Di sini kita melihat tadi Petrus yang mewakili para rasul itu berkata, engkau adalah Mesias. Mesias kita tahu artinya yang diutus, yang diurapi, yang dikuduskan, itulah secara umum, ya. Yang dalam bahasa Ibrani Mesias itu begitu. Karena dalam konteks perjanjian lama, konsep Mesias itu adalah seorang tokoh yang akan datang. Ya, seorang tokoh itu akan datang untuk menyelamatkan, membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Nah, itu Mesias. Dan dalam bahasa Yunani dipakai kata Kristus itu, ya, yang diurapi. Nah, itulah yang dipahami oleh si Petrus, itulah yang dipahami oleh para murid itu. Nah, sekarang pertanyaannya, karena dalam konteks itu, dalam teks ini dikatakan Yesus justru melarang mereka memberitahukan kepada orang lain siapa itu isi dari Mesias itu. Loh, apakah ada yang salah dengan jawaban si Petrus? Nah, gelar sebagai gelar Mesias tentulah tidak salah. Tetapi barangkali isi dari pemahaman kata Mesias itu oleh si Petrus rasa-rasanya mungkin belum sungguh benar dan belum sungguh murni. Karena itulah dikatakan tadi bahwa Yesus melarang. Nah, lalu dari mana kita tahu itu kemudian? Nah, itu diuji ketika Yesus mulai memberitahukan kepada mereka bahwa anak manusia itu harus menanggung banyak penderitaan. Dia akan dibunuh oleh para tua-tua, oleh para imam-imam kepala, oleh para ahli-ahli Taurat. Nah, di situ si Petrus mulai gelisah dan kaget. Dan dikatakan tadi, si Petrus itu menegur Yesus. Nah, menegur itu mungkin maksudnya tidak setuju dengan apa yang dimaksudkan Yesus tentang dirinya bahwa anak manusia akan menderita. Nah, disitulah kelihatan bahwa
Yesus memang sudah melihat pendapat si Petrus itu belum sungguh-sungguh sempurna. Karena itu dikatakan tadi begitu keras, enyah engkau iblis, enyah iblis. Maksudnya apa? Si iblis itu kita tahu menghendaki, yang dikehendaki si iblis itu bukan kehendak Allah. Yang dipikirkan si iblis itu pasti selalu akan berbeda dan bertolak belakang dari apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, artinya apa di situ? Bahwa pendapat si Petrus itu kayaknya itu sudah dipengaruhi oleh pendapat yang salah yang bertolak belakang dari yang dipikirkan, yang dimaksudkan oleh Yesus tentang dirinya. Nah, itu misalnya menjadi sangat jelas kita lihat. Bahkan ketika Yesus melanjutkan pengajarannya, dia katakan, anak manusia. Yesus tidak langsung memakai lagi kata Mesias itu, tetapi Yesus memakai anak manusia. Nah, hal ini mau mengatakan sebetulnya pemahaman Mesias yang dimengerti oleh para murid sepertinya tidak terlalu membantu para murid untuk mengenal Yesus secara sungguh-sungguh. Karena itu Yesus nampaknya memakai kata anak manusia. Karena anak manusia konsepnya dalam perjanjian lama sudah ada. Sudah dikenal itu anak manusia. Misalnya ketika dalam kitab Daniel, dalam visi Daniel itu, dia melihat seseorang serupa anak manusia yang datang ke hadapan Allah yang Maha Tinggi, dan dari sana dia memperoleh kuasa untuk menjadi raja dan kerajaannya tidak akan lenyap. Nah, itu konsep anak manusia. Nah, dan konsep anak manusia hendak juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak manusia yang sungguh-sungguh. Nah, tetapi dialah yang akan menghadap yang Maha Kuasa, dan dari yang Maha Kuasa dia memperoleh kuasanya. Konsep anak manusia yang sudah dikenal dalam perjanjian lama itu yang dipakai Yesus untuk mengungkapkan dirinya. Nah, bahwa dia adalah juga sungguh-sungguh manusia yang memperoleh kuasanya dari Allah. Nah, begitu dipakai oleh Yesus supaya dimengerti tentang kemanusiaan Yesus yang akan mengalami jalan salib. Sementara konsep Mesias yang kita katakan tadi, ini tidak selalu membantu. Karena konsep Mesias itu dalam perjanjian lama juga dipakai kadang-kadang kepada para raja. Tokoh dunia, politik dunia yang terkenal seperti Daud itu diurapi. Yang diurapi dia juga si Daud, si Saul. Tetapi ini adalah raja di dunia ini. Memang dia wakil Allah juga. Tetapi berbeda dari yang dimaksudkan oleh Yesus tentang dirinya. Nah, jadi sangat beragam. Nah, jadi apakah benar Yesus Mesias? Benar, tapi bukan dalam pengertian yang umum dikenal pada perjanjian lama itu. Tetapi dia adalah manusia yang menghadap yang Maha Kuasa, memperoleh kuasanya dari Allah untuk menjalankan rencana-rencana Allah sesuai dengan yang dipikirkan Allah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Itulah Yesus, dan dia akan menjalani jalan salib. Nah, itu yang dipikirkan oleh Yesus. Karena itulah Yesus kemudian mengatakan, siapapun yang mengakui Yesus, yang mengikuti Yesus, maka dia akan memikul salibnya, dia akan mengikuti Yesus, dan siapapun yang kehilangan nyawa karena dia itu, dia akan menyelamatkannya. Begitulah kurang lebih kita lihat dalam perikop ini tentang diri Yesus dan tentang bagaimana menjadi mengikuti Yesus. Orang harus benar-benar taat dan menjalani jalan salib. Nah, itulah kurang lebih yang kita lihat dalam perikop ini. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan, ini mungkin yang akan memperjelas dan mempertajam ya pemahaman kita tentang teks ini. Tapi secara garis besarnya itu yang hendak dikatakan. Yesus itu Mesias, benar dia Mesias, tapi dia juga adalah anak manusia yang harus menderita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pastor. Ya, betul yang Pastor bilangnya, supaya lebih mempertajam mengenai sabda Tuhan pada minggu biasa ke-24, tentu ada dong pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas secara bersama. Ya, iya Pastor, dalam bacaan sabda Tuhan ini tadi ada pengenalannya. Ya, kira-kira apa pentingnya bagi Yesus pengenalan orang banyak, termasuk ke-12 para rasulnya mengenai dirinya tersebut?
Baik, terima kasih. Tentu ini konteksnya Yesus mau mengajar tentu ya, mengajar para muridnya tentulah sangat penting bagi Yesus untuk memperkenalkan dirinya sekaligus dan juga mengukur barangkali sedalam apa para murid telah mengenal. Kalau untuk orang banyak, ini semacam latarnya saja lah, pengantarnya lah ini kurang lebih ya. Karena Yesus berkata menurut orang banyak. Nah, itu secara umum apa dikatakan tentang saya, kayak gitu ya. Nah, tapi sekarang jawablah saya. Nah, kalau menurut kamu, saya itu siapa? Nah, Yesus mau mungkin mengajarkan supaya benar-benar para murid mengenal dirinya. Siapa dia sesungguhnya. Ya, tentulah itu ya sangat inginlah Yesus karena para murid harus mengenal dia supaya hidup mereka benar nanti akan gitu ya. Supaya hidup mereka benar. Jangan sampai yang mereka pikirkan tentang Yesus itu berbeda. Nah, itu. Itulah saya kira maksudnya. Jadi penting untuk Yesus sebenarnya untuk mengajarkan, itulah dia. Mengajarkan supaya para murid memiliki pengenalan yang benar. Saya melihat konteksnya begitu. Iya, Pastor. Kemudian Pastor dalam ayat ke-33 tadi, Yesus ini mengatakan kepada si Petrus ya, muridnya. Iya. Dengan marah ya, ia mengatakan kepada Petrus, "Enyalah engkau iblis." Nah, dari kalimat tersebut, kira-kira mengapa Yesus marah kepada Petrus dan mengatakan si Petrus ini iblis, enyalah iblis. Secara tidak langsung itu dikatakan kepada Petrus lah ya kan. Nah, apakah si Petrus ini memang seorang iblis atau bagaimana titisan iblis, Pastor? Ya, memang keras ya kata-kata itu, enyahlah iblis. Memang si Petrus, apakah si Petrus iblis ya? Ya, tentulah si Petrus sebagai si Petrus, dia adalah murid yang dipilih ya. Tetapi menurut saya, kata-kata itu begitu tajam keras karena memang seperti dalam teks-teks lainnya, Yesus tidak pernah lembek dengan si iblis kan. Dengan orang yang berdosa, Yesus selalu berbelas kasih. Tetapi dengan si iblis selalu akan sangat tegas dan keras. Saya melihat pengaruh si iblis itu memang harus segera diputus macam itu. Nah, pengaruh si iblis kayaknya yang mempengaruhi si Petrus. Dan si Petrus kemudian seolah-olah mengungkapkan pandangan yang berbeda macam itu. Nah, pandangan yang berbeda. Tentu kita tidak hanya mempersalahkan si iblis karena si Petrus lah dalam kenyataannya mengungkapkan kan begitu ya. Yang dikatakan Yesus barangkali ialah, pendapatmu itu bukan begitu ya. Ini berbeda yang saya maksudkan tentang saya. Salah, pendapatmu itu bertolak belakang dari yang dipikirkan Allah. Maka itulah selanjutnya dikatakan Yesus, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, jadi pendapatnya itu yang iblisnya bertolak belakang. Nah, jadi mungkin karena begitu tegas Yesus mengatakannya, begitu serius ini kan kayak gitu ya. Nah, saya tidak yakin bahwa si Petrus itu iblis begitu, bukan begitu. Yesus. Iya. Tetapi pendapatnya itu pendapat yang bertolak belakang kayak gitulah. Nah, pendapat yang bertolak belakang, maka Yesus dengan serius katakan, ya kau. Nah, ya saya lihat begitu bukan karena si Petrusnya iblis, tetapi karena pendapatnya itu memang bertolak belakang. Ya. Gitu. Jadi kira-kira begitu ya Pastor ya. Iya. Baik Pastor, dalam bacaan Sabda Tuhan ini ada 3 poin yang saya petik tadi. Yang pertama tentang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Iya, benar. Nah, dari ketiga kata kunci tersebut, bagaimana kita bisa memahami ketiga hal tersebut, Pastor? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Ya, tentu itu kita mengerti dalam konteks pengajaran Yesus tentang dirinya ya. Karena ternyata anak manusia itu harus menjalani jalan salib ya, penderitaan dan disesah dan segala macam. Maka tentu bagi Yesus, bagi kita yang mengikuti Yesus itu, dengan menerima Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang menderita di jalan salib, maka memang ini adalah jalan yang harus dipilih oleh setiap orang yang mengikuti Yesus. Nah, karena itu memang jalan salib menjadi sangat dekat kepada kita. Tetapi sebagai manusia, mungkin saya juga seperti si Petrus juga mungkin tidak terlalu setuju ya kalau harus menjalani jalan salib. Tetapi Yesus mengatakan ini jalan kita itu. Ini jalan kita, maka memang harus dipilih. Nah, karena itu dari ego saya yang tidak suka
memang saya harus lawan. Mau tak mau. Suka tak suka. Suka tak suka. Kalau saya mau mengikuti Yesus, saya harus menyangkal diri saya itu. Nah, saya harus mengatakan, ini bukan maksudmu ya. Bukan yang kamu pikirkan ya, yang pikirkan manusia ya, tapi yang pikirkan Allah itu. Itulah yang tepat untuk kita pikirkan. Yang dikehendaki Allah itu, itulah yang patut menjadi kehendak kita. Nah, macam itu. Nah, jadi memang penyangkalan diri dalam hal ini menjadi sangat benar. Bukan hanya keenakan-keenakan yang saya pikirkan. Bukan hanya keenakan-keenakan badani. Tetapi justru saya harus juga keluar dari diri saya, bahkan memilih jalan yang tidak enak. Kalau memang itu yang harus sedang terjadi. Kalau harus jalan salib yang harus saya jalani, saya harus dengan tabah berjalan di situ. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian memikul salib. Tadi ya, memikul salib ya. Iya, Pastor. Ya, memikul salib sebagaimana guru itu sendiri memikul salib, Yesus itu memikul salib. Maka para murid juga seperti dikatakan akan menghadapi banyak hal. Bertentangan dengan, akan berlawanan dengan para penatua-penatua jemaat. Seperti para ahli-ahli Taurat tadi dikatakan dengan semua itu. Maka memang para murid juga orang-orang Kristen harus dengan tabah menerima kalau mereka harus dicemooh. Kalau mereka harus mengalami penderitaan dari orang lain. Kalau harus kesaksian-kesaksian mereka itu mengakibatkan sesuatu yang tidak enak bagi diri kita. Ketika kita bersaksi tentang kebenaran, ketika kita melakukan yang baik dan yang benar, kita kemudian akan dituduh, kita kemudian akan disesah, kita kemudian akan diolok-olok barangkali. Ini adalah salib. Ini adalah salib. Maka kesanggupan orang untuk bertahan di situ adalah termasuk konsekuensi dari mengikuti Yesus. Apakah semua akan menjadi salib? Ya bukan begitu. Ada banyak hal juga yang sangat menyenangkan, tetapi mengikuti Yesus itu, jalan salib itu dekat di situ. Nah, itu dekat juga menjadi hal jalan yang sesuai, jalan yang cocok bagi para pengikut. Mengikuti Yesus sudah jelas lah. Mengikut dalam artian selalu setia bersama Dia, selalu mengerti kemudian apa yang dimengertinya, memikirkan yang dipikirkannya, mencoba berkomitmen, itulah isinya ya. Mencoba berkomitmen, entah kapan dan dimanapun. Pasti akan ada godaan-godaan, pasti akan ada selalu tawaran-tawaran, akan ada juga ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Tapi apakah orang kemudian akan membelot dari Yesusnya, dari Tuhannya? Nah, itulah dikatakan ikutlah saya, ikutlah saya. Justru dalam konteks itulah sangat perlu pengenalan tadi. Karena kalau tidak dikenali Yesus yang dengan sangat benar, maka orang bisa salah mengikut. Iya, salah mengerti, salah menghidupi, dan salah ini. Maka pengenalan dengan jalan salib tadi itu, ini menjadi hal yang selalu dekat, beriringan, berdekatan. Itu yang kita lihat dalam konsekuensi mengikuti Yesus itu. Kurang lebih begitu, Maria. Kecuali kalau ada pertanyaan lain, mungkin ada yang tersisa. Ya, pasti sangat kaya ya, kaya sekali. Tidak selalu gampang menjelaskan semua. Baik Pastor, dari seputar pembicaraan kita mengenai sabda Tuhan tersebut, kira-kira apa pesan yang mau disampaikan kepada kita mengenai bacaan Tuhan pada Minggu Biasa ke-24? Baik, akan kita dengar, kita baca, dan para pengkhotbah akan berbicara tentang ini di Minggu Biasa ke-24 tahun B. Hal yang sangat perlu ialah bahwa ternyata penginjil Matius itu menganggap begitu penting menampilkan sosok Yesus sebagai Mesias dan sosok Yesus sebagai anak manusia. Dua hal ini sepertinya menjadi sangat kunci ya, sangat penting. Mesias, orang bisa menjadi salah mengerti karena seperti di dalam perjanjian lama tadi, karena bisa dimengerti sebagai orang yang penuh kuasa, yang begitu saja yang diharapkan seperti tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh kerajaan pada dulu. Nah, orang menjadi tidak terlalu terbantu mengerti sosok Yesus itu. Tapi benar, dia adalah Mesias, benar. Hanya cara mengertinya itu sekarang sangat perlu diluruskan oleh menurut penginjil Markus itu. Maka ditampilkan juga gelar anak manusia. Sisi insani dari kehidupan Yesus itu
sebagai manusia dia akan menjalani penderitaan jalan salib. Nah, dua hal ini. Maka pemahaman sebagai yang mulia itu, Mesias yang diurapi itu, yang dikhususkan itu dengan anak manusia yang akan menderita, dua hal ini menjadi sangat perlu kita mengerti. Nah, ternyata dalam diri Yesus juga akan ada terjadi jalan derita. Oleh karena itu pengenalan yang seperti itu tentu ini mengajak kita untuk juga tabah, untuk juga tidak menjadi mati ya, oleh karena banyak hal kesulitan di dunia ini. Karena toh ternyata dalam jalan salib pun Allah bekerja. Bahkan dalam sisi Markus ini, penginjil Markus, justru kelak, tidak kita baca tadi di sini, tapi kelak di kaki salib itu akan ada pengakuan dari seorang penjaga penunggu salib itu berkata, sungguh dia ini anak Allah. Bukan lagi anak manusia dipakainya, tapi sungguh dia ini anak Allah. Itulah kemuliaan Yesus itu. Dan sejak itu sebagai anak Allah, pastilah dia akan menyelamatkan kita, membangkitkan kita semua pada akhir zaman itu. Dan itu persis dikatakannya, siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu penderitaan Yesus di salib adalah solidaritasnya kepada manusia yang lemah, kepada kita yang berdosa, kepada kita yang miskin, kepada kita yang begitu ringkih ini. Maka mengerti Yesus sebagai Mesias ini adalah juga ajakan bagi kita untuk bersolider, untuk memiliki sikap adil, untuk memiliki juga sikap yang baik kepada orang-orang yang di sekitar kita. Barangkali sangat banyak orang yang menderita kan, orang yang selalu ada rupa-rupa salib yang dia alami dalam kehidupan kita. Ini juga panggilan untuk kita untuk ikut bersolider, mengerti, untuk membantu sebisa kita, ya, untuk memberi pemahaman yang baik, ya, berempati, bersimpati. Itu adalah panggilannya untuk kita. Oleh karena itu, pengenalan kita terhadap Yesus yang Mesias harus terus-menerus kita perdalam, perjelas terus bagi diri kita, dan kita hidupi. Itu adalah panggilan juga untuk kita. Itu saya kira satu pesan yang sederhana untuk kita dari teks ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pastor. Baik Pastor, terima kasih banyak untuk penjelasan dan perbincangan kita mengenai Sabda Tuhan pada Minggu Biasa ke-24. Untuk itu, langsung saja kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup sekaligus berkat dari Pastor. Disilakan. Baik, mari kita tutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang singkat yang kami gunakan pada kesempatan ini untuk belajar dari sabdamu, dari Injilmu. Kami mohon berkat-Mu untuk kami. Semoga apa yang kami perbincangkan, Engkau sendirilah yang kemudian mempertegas ke dalam hati hidup kami nilai-nilai Injil yang harus kami bawa. Sebab dengan menerima Putramu Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat kami pun setia mengikutinya, dan pada waktunya Engkau pun akan menyempurnakan hidup kami, sebab di dalam Engkau hidup kami tidak akan sia-sia. Kami puji Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Pastor, terima kasih banyak Sobat Komsos yang terkasih. Usai sudah perbincangan kita mengenai Sabda Tuhan pada Minggu Biasa yang ke-24. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.